Lawan dan menang. Penyerangan tak terduga yang dilakukan oleh makhluk luar angkasa. Apa ini artinya adalah perang? Alien? Manusia? Awal dari semua ini bermulai saat bencana besar terjadi di berbagai negara yang mengakibatkan hancurnya setengah bagian kehidupan manusia yang membuat sulit kehidupan ini berjalan. Mereka datang dan menghancurkan segalanya, menguasai planet bumi. Itulah yang kami pikirkan tentang adanya penyerangan ini. Kalaupun salah, lalu apa yang menyebabkan mereka datang ke bumi dan menghancurkan segala hal yang mereka lakukan? Apa ini memang akhirnya perang antara manusia dan alien dimulai dari sekarang? Sebelum semuanya hilang, kami semua mengawali hari dengan keadaan yang baik dan biasa saja, melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan seperti biasanya. 2000XX, bencana datang dan menghancurkan segala halnya, termasuk kematian. Sebelum semuanya hancur dan habis tak tersisa, kami semua kehidupan biasa dan bersenang-senang. Tak ada yang pernah tahu jika bencana itu akan datang. Hari itu, Arlin panggil Mama. Iya, ada apa, Ma? Jangan menghampiri. Hari itu, aku dan Mama hanya melakukan aktivitas seperti biasanya. Membantu menyiapkan makanan, merebus air panas, untuk membuat air hangat untuk diminum. Makanlah sambil mengambil lauk pauk yang ada di atas meja. Kami berdua makan bersama dengan keadaan santai, tanpa mengkhawatirkan apapun. Dan tak lama kemudian, gempa yang besar datang dengan kebesaran pergerakan 9,2 skala Richter. Dalam waktu yang begitu lama, kemungkinan lebih dari 10 menit gempa itu terjadi. Arlin menarik mamahnya untuk keluar cepat-cepat melindungi diri mereka dari bahaya. Dan karena kejadian itu, semua yang ada di tempat itu hancur, bahkan dengan banyaknya korban jiwa karena gempa yang besar itu terjadi. Saluran TV pun tidak ada yang menyala ataupun bekerja karena gempa besar itu mengakibatkan banyaknya kerusakan yang parah dan sangat serius. Semua panik dan juga ketakutan setelah gempa besar itu terjadi. Tiba-tiba sebuah benda asing sangat besar terbang. Apa itu? Pertanyaan yang ada di pikiranku. Benda apa itu? Aku dan Mama pergi berlari ke tempat yang lebih aman dan bersembunyi. Mah, itu bukan alien kan? Ucapku asal sambil terus berjalan ke tempat yang sudah disediakan oleh posko bantuan. Jangan bicara sembarangan, panik sambil melihat ke sana ke sini. Aku hanya mengingat berita yang kudengar di radio jika orang pertama yang meluncur keluar angkasa itu mengatakan jika udah jangan dibahas lagi. Lebih baik kita pergi untuk menyelamatkan diri. Berjalan dengan cepat sambil menarikku. Aku tahu Mama pun berpikir hal yang sama denganku. Tapi jika itu benar, apa yang mereka lakukan di tempat ini? Malam hari, setelah lelah, aku berpikir dan menyiapkan segala hal untuk keperluanku dan Mama yang aku terima dan bantuan dari tempat itu. Tak sengaja juga aku mendengar percakapan dari salah satu orang yang bertugas di tempat ini, dan mereka mengatakan jika apa kau yakin? Jika itu memang benar, kita harus bersiap-siap. Dengan tegas dan seolah tidak percaya dengan apa yang sudah didengar. Sebenarnya ada apa? Dan hari itu juga aku berlari untuk bersiap-siap. Menurut buku yang sudah aku baca, jika terjadi hal yang seperti ini, kapanpun itu aku harus bersiap dengan Arlin, usia 20 tahun, misi melindungi ibunya apapun yang terjadi. Aku harus melindungi orang yang aku sayangi. Esok paginya, entah apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba, kenapa ada banyak asap di tempat itu? Tempat di mana banyaknya orang yang mengungsi karena bencana besar yang telah terjadi. Ada apa ini? Di tempat itu pun semua orang menjadi panik dan membuat keributan karena kejadian ini.
Mah, kita harus segera pergi dari tempat ini. Perkataan yang di pikiranku sekarang, tapi di mana mama? Arlin dengan panik berteriak memanggil mamahnya dan berlari ke sana kemari untuk bisa menemukannya. Tetapi karena asap yang begitu tebal ini membuat penglihatan Arlin kesulitan untuk bisa menemukan keberadaan mamahnya yang entah ada di mana. Dan di saat waktu yang bersamaan, terdengar seorang wanita berteriak dengan begitu kencangnya yang membuat semua para pengungsi yang berada di tempat ini berbondong-bondong berlari ke tempat di mana suara teriakan itu berada. Namun, yang terjadi benar-benar membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Bagaimana tidak? Sesosok monster yang begitu tinggi melebihi orang dewasa itu berdiri tepat di depan mereka. Dengan keadaan tubuh yang berlumuran darah yang membuat semua orang berlari ketakutan dan menjerit dengan histeris. Arlin yang tahu hal itu terjadi berlari sambil berteriak memanggil mamanya sambil melihat sekeliling. Sayangnya karena asap yang begitu tebal membuat dia berdiam seorang diri di tengah-tengah asap yang mengelilinginya. Dengan keadaan banyaknya orang yang panik dan berlarian, menjerit karena ketakutan dengan monster wajah yang sangat mengerikan itu. Tubuhnya yang berlapis tebal dan lengannya yang berduri tajam dengan kuku yang panjang dan dengan mudahnya menusuk tubuh manusia seperti memasukkan daging dalam tusukan dan melemparnya. Dengan rasa takut, aku tetap berani untuk tetap melangkahkan kakiku dan berjalan dengan sangat hati-hati sambil mencari keberadaan orang-orang yang berada di sekitarku. Tak berselang lama, suara jeritan itu menghilang dan asapnya pun semakin lama semakin memudar. Apa ini sudah selesai? Melihat sekeliling. Apa ini? Takut dengan rasa cemas yang menyelimuti. Ternyata ada banyak sekali manusia yang sudah mati dengan keadaan yang sangat tragis. Darah di mana-mana dan hanya sedikit yang mereka yang selamat. Tapi di mana mama? Karena kejadian ini, pasukan militer turun tangan dan menyiapkan segala senjata untuk bisa melawannya. Dengan pernyataan yang sudah didengar, dengan banyaknya saksi, mereka membawa senjata yang berukuran besar dan bersiap siaga untuk memastikan jika tidak akan ada lagi korban yang berdatangan. Mereka harus dihancurkan hingga ke akarnya sekalipun. Teriak pemimpin mereka sambil mengangkat senjata api. Arlin yang sudah menemukan mamanya membuat keputusan jika tidak boleh lagi pergi tanpa sepengetahuannya. Mamahnya hanya mengiyakannya saja karena apa yang sudah terjadi juga membuat dia khawatir pada putrinya dan tidak akan terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Tempat yang sama dan kejadian itu terulang kembali. Asap tebal datang dengan sendirinya dan membuat penglihatan manusia sulit untuk bisa menghadapi alien itu. Mereka mengasumsi jika hal ini terjadi karena mereka datang ke planet ini untuk menguasai dan menghancurkan peradaban manusia yang berada di planet bumi ini. Hal ini sebelumnya pernah ditelusuri tentang adanya planet yang dihuni oleh para monster alien ini. Planet Mars. Mars adalah tempat di mana alien tinggal. Bagaimana tidak? Hal ini ternyata mirip kondisi dengan padang pasir Atacama di Chile, di mana jarang terjadi hujan. Tapi ketika hujan memenuhi padang pasir itu, pada tahun 2000 XX, para ilmuwan menyaksikan padang pasir tiba-tiba hidup kembali. Dan ini sama persis dengan kejadian yang dialami di planet Mars. Sebelumnya hal ini pernah dibicarakan dengan banyak orang yang terlibat dalam penelitian itu karena adanya sedikit keganjalan. Tetapi karena tidak ada masalah sedikit pun tentang hal itu, mereka membiarkannya dan beranggap jika hal itu sudah sewajarnya terjadi. Dan sekarang adalah waktunya di mana para makhluk alien dari planet itu datang dan menghancurkan segalanya yang ada di bumi. Arlin berlari dengan mamahnya dengan pisau yang dia pegang untuk berjaga-jaga.
Ledakan besar terjadi setelah para alien itu datang. Semua para tentara yang turun tangan, hanya sebagian dari mereka yang selamat. Tetapi itu bukanlah akhirnya, karena ada banyaknya alien itu mati, membuat seluruh para monster itu turun tangan dan mengamuk. Monster itu menyalakan tembakan dan menghancurkannya dalam sekejap. Semua yang selamat berlari dan mundur untuk bersembunyi di tempat yang lebih aman lagi. Arlene dan mamanya tetap berlari dan bersembunyi di tengah-tengah pertempuran. Pertempuran yang sangat besar antara manusia dan monster alien. Ternyata hal ini bukan hanya di satu tempat saja, melainkan di berbagai negara yang sudah banyak dikuasai oleh para monster alien itu. 2 hari pertempuran itu masih saja berlangsung, masih saja belum selesai sampai sekarang juga. Semuanya kelelahan dan juga gugur karena perang ini masih belum berhenti dan terus saja menyerang. Hal ini membuat semua dan pemimpin negara menjadi geram dan melakukan satu penyerangan pembantaian, yang dimana para manusia akan menunjukkan sifat aslinya dan melakukan penyerbuan untuk menghancurkan sarang di mana para monster itu tinggal. Setelah ditelusuri dengan cepat, ternyata para alien itu berkumpul di dasar samudra. Mereka beranggap jika di tempat itu kemungkinan saja monster alien merasa nyaman dalam kehidupannya. Seandainya mereka tinggal di dasar samudra, karena air di atasnya melindungi mereka dari ledakan. Ledakan bintang-bintang, semburan radiasi angkasa, ataupun bencana alam lainnya. Oleh karena itulah, tempat itu adalah tempat yang cocok bagi para alien untuk tinggal di tempat seperti itu. Semua pasukan dan pesawat dengan cepat pergi ke tempat di mana para alien itu berada, dengan para jenderal dengan sejumlah pasukan yang sangat besar melebihi batas pergi bersamaan. Tak lama setelah kejadian itu, Arlene dan ibunya tetap bersembunyi dan berdiam untuk keamanannya. Sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama karena salah satu dari monster alien itu telah mengetahui keberadaan mereka berdua. Arlene dengan cepat menarik tangan mamahnya untuk segera pergi jauh dari jangkauan monster itu. Sayangnya, monster itu datang dengan cepat ke arahnya dan menyerang mereka berdua. Arlene dengan cepat mengeluarkan pisau dan menyayat tubuh monster itu. Monster itu menjerit kesakitan. Mereka berdua berlari keluar dari penglihatan dengan cepat untuk memanfaatkan waktu saat monster itu lengah. Namun sayangnya, pisau yang dipegang Arlene terjatuh. "Tunggu, aku menjatuhkan pisaunya, Ma." Arlene melepaskan genggaman tangan mamanya untuk mengambil pisau itu. Tetapi dengan cepat monster itu tahu keberadaannya Arlene dan dengan cepat berlari menuju ke arahnya. Mamahnya Arlene yang mengetahui hal itu segera berlari dengan cepat untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya monster itu terlalu cepat dan menyerang Arlene. Monster itu membuka lebar-lebar tubuhnya untuk menerkam Arlene dan membunuhnya. "Arlene!" teriak mamanya Arlene histeris. Tiba-tiba tubuh monster itu bergerak dan "Mama!" Arlene selamat dari monster itu. Monster itu mati karena tertancap pisau tepat di bagian jantungnya. Tubuh Arlene dipenuhi oleh darah yang kemungkinan dari monster itu. Dalam waktu bersamaan, semua pasukan tentara pesawat tempur telah sampai di tempat dan benar saja, para monster alien itu berkumpul di tempat itu. Tak lama kemudian, monster itu menampakkan dirinya dan mulai menyerang dengan cepat. Para tentara dengan pasukan jumlah yang besar pun mulai menembakinya, menyerang menggunakan bom dan senjata yang sangat besar ledakannya. Para monster alien dan manusia dengan sengit berperang di tempat di mana para monster itu berada. Semua pasukan yang dikerahkan sudah terlatih dan siap mati dalam pertempuran melawan monster itu.
Meskipun dengan konsekuensi yang begitu besar, demi kedamaian mereka siap maju untuk keamanan dan perlindungan. Semuanya berperang, bukan hanya sarangnya, akan tetapi dengan berbagai tempat pula. Mereka semua sama melindungi diri mereka dan melawan para monster itu sampai mati. Memang seharusnya kita akui, para monster alien itu memang sangat menakutkan, tapi bukan berarti mereka bisa berbuat apapun kepada pribumi, apalagi untuk menguasainya. Perang antara manusia dan monster alien itu sangatlah sengit dan menghabiskan beberapa nyawa para tentara yang mengabdikan dirinya untuk perang yang terjadi. Ledakan, bom, dan api yang menyembur di mana-mana membuat langit-langit sangat hitam karena ledakan itu. Kebengisan dari para alien berlawanan yang manusia lakukan. Manusia benar-benar menginginkan kemusnahan para alien itu dengan cepat agar tidak ada lagi korban jiwa karena pembunuhan yang telah mereka lakukan. Dengan teknologi yang manusia ciptakan, dengan sangat canggih sampai membuat para monster itu kesulitan untuk menyerang balik. Itu karena tidak ada yang namanya jeda, walaupun 1 detik, untuk membuat para monster itu bergerak atau melawan balik sekalipun. Karena kesengitan dan perlawanan manusia untuk bisa memenangkan perang ini, akhirnya mereka menyerah dan pergi dengan cepat menggunakan pesawat besar berbentuk lingkaran itu. Tidak ada yang namanya kesempatan. Para tentara menembaki pesawat besar yang akan melarikan diri dengan menggunakan tembakan terbesar atau nuklir untuk menghancurkannya tanpa sisa. Dan sisanya, para monster itu dibunuh di tempat dan kemenangan akhirnya berakhir di tangan manusia. Kita menang. Sorak mereka gembira karena kemenangan dalam perang ini. Tak banyak dari mereka yang menangis karena perang besar ini. Banyaknya korban juga membuat mereka sangat menghormati dan menghargai karena perang ini mereka berakhir dan umat manusia selamat dari kekacauan besar monster alien. Arlin berlumuran cairan hijau itu berhasil membunuh monster alien itu dan manusia pun menang. Mereka hidup dengan damai.